Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimah kana lahu ka ajri hajjin tamman hijjatuh. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, kita lanjutkan kajian kita tentang memperdalam makna, mengerti dan mengetahui serta meneladani nama-nama Allah yang indah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq. Maka pada kesempatan kali ini ma'asyiral muslimin hafizakumullah, sejenak kita akan mengaji tentang Asy-Syakur. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, nama Allah Asy-Syakur itu salah satunya termaktub di dalam salah satu ayat Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Fatir. Dijelaskan ma'asyiral muslimin hafizakumullah, sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala menutup di ayat yang ke-30 dengan lafaz innahu ghafurun syakur. Di situ Allah tegaskan pada ayat yang ke-29, innalladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, wa aqamus shalah, dan mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan menafkahkan sebagian dari apa yang sudah kami rezekikan kepada mereka, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, baik secara rahasia ataupun terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka itulah yang berharap perniagaan yang tidaklah akan pernah merugi. Apa itu perniagaan yang tidak pernah merugi ma'asyiral muslimin hafizakumullah? Liwaffiyahum ujurahum. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala memenuhi segala wujud balasan dan pahala untuk mereka. Wa yazidahum min fadli, dan kemudian dengan keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menambahkan untuk mereka. Disitulah kemudian ditutup ayat yang ke-30 ini dengan lafaz
indahu ghafurun syakur. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengampuni dan maha syakur. Masalahnya di sini adalah lafaz syakur itu apa maksudnya, ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Itu terlihat pada makna di ayat yang ke-29, di saat Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jaminan balasan yang besar bagi siapa? Orang-orang yang membaca Al-Quran, yang mendirikan salat dan menafkahkan sebagian dari rezeki mereka. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Dan balasan dari apa yang sudah dipersembahkan oleh orang-orang saleh itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berikan ganjaran dan pahala. Setelah itu Allah tambahkan lagi. Makanya di sini muncul makna syakur. Apa itu syakur? Yang maha berterima kasih. Apa maksudnya? Secara sederhana, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, makna terima kasih itu adalah setelah menerima sesuatu, maka akan balik memberi dan mengasih dengan sesuatu yang jauh lebih besar. Dan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha syakur. Kita lihat bagaimana ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menerima persembahan bacaan Al-Quran. Apa yang Allah beri? Allahu Akbar, berlimpah ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Allah menerima bacaan Al-Quran kita dan kemudian Allah balik memberi dengan pemberian yang sangat besar. Salah satunya di antara bagaimana maha syakurnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam satu hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan yang satu kebaikannya nilainya selevel dengan 10 kebaikan. Wala aqul alif lam mim harfan, walakin alifun harfun, lam harfun, wa mim harf. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif itu sendiri satu huruf, lam itu sendiri satu huruf, mim itu sendiri satu huruf. Maka di saat orang tersebut atau kita atau hamba siapapun membaca Bismillahirrahmanirrahim, membaca ayat ini capek juga tidak, ngos-ngosan juga enggak, sampai kemeng pegel juga tidak. Kita persembahkan bacaan ini ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Allah terima itu sebagai bentuk ibadah kita. Apa yang Allah kasih, Allah terima. Tapi setelah itu Allah kasihkan kepada kita ma'asyiral muslimin hafizakumullah satu huruf, dibayar dan diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala satu kebaikan, yang satu kebaikan itu nilainya seperti 10 kebaikan. Kalaulah Bismillahirrahmanirrahim satu hurufnya itu 10 kebaikan, maka dalam lafaz tersebut ada 19 huruf. Berarti 19 dikali 10, 190 pahala kebaikan. Nah, itu cuman Bismillahirrahmanirrahim. Belum kalau kita baca satu lembar, tidak bisa ngitung kita pahala sendiri.
Itu maknanya syakur. Syakur itu setelah menerima, mengasih. Dan di saat mengasih, itu mengasih yang jauh lebih besar. Itu belum kalau didetailkan bahwa setiap huruf 10 pahala kebaikan, di situ pula ada 10 kemaksiatan dari kita dihapuskan dan diampuni oleh Allah. Belum lagi pahala-pahala yang lain. Tadi kita sholat maghrib berjamaah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita sambut dengan amin. Kita cuman mengucapkan amin. Kita persembahkan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah terima ibadah kita dengan pengucapan dan pelafadan amin. Tapi apa yang Allah kasih? Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Man qala idza qala al-imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Fa innahu in wafaqa qawluhu qawlal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang mengucapkan amin dan serentak dengan aminnya malaikat dan aminnya imam setelah membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka dihapuskan dosa-dosa sebelumnya. Inilah yang disebut dengan syakur, maha berterima kasih. Apa yang Allah terima, Allah balikkan dengan pemberian dan pengasihan yang jauh lebih besar. Seperti hari ini kita ngaji, berangkat dari rumah itu sudah dihitung, ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Salah satu saja kita sebutkan satu hadis riwayat Imam At-Tabrani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghada ilal masjid, orang-orang yang berangkat ke masjid, la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimah. Tidak ada niatan apapun yang dia pasang kecuali hanya untuk mengaji ilmu Allah atau mengajarkan ilmu Allah. Apa yang Allah berikan setelah pemberian ngaji kita di dalam sebuah majelis ilmu di dalam masjid, kana lahu ka ajri hajjin tamman hijjatuh. Maka baginya pahala seakan dia berhaji sempurna. Padahal kita berangkat ngaji yang kadang-kadang ya sambil ngantuk-ngantuk titik. Allah menerima itu pemberian kita, ibadah majelis kita, hadir dalam majelis ilmu. Tapi setelah Allah terima itu, Allah kasihkan lagi pahala ganjaran yang sangat besar. Itulah syakur. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Kemudian, disinilah fungsi mengapa kita mengaji Al-Asmaul Husna. Setelah kita memahami betul makna Al-Asmaul Husna, bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu asy-syakur, maha berterima kasih, pandai berterima kasih. Apa yang Allah terima Allah balikkan dengan kasih yang sangat besar. Maka kita pun dituntut untuk bisa meneladani sifat mulia tersebut. Disebutkan di dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-77, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Maka berbuat baiklah sebagaimana Allah memberikan kebaikan-kebaikan untuk kalian. Maka di saat Allah Subhanahu wa taala itu syakur, maka di waktu yang sama kita pun juga harus memiliki sifat syakur. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah.
Di antara sifat syakur yang harus kita miliki adalah di saat kita menerima pemberian apapun dari Allah Subhanahu wa taala, harusnya kita balas pemberian itu dengan persembahan pemberian kepada Allah dalam wujud ibadah yang jauh lebih besar. Ya, minimal kita bersyukur, alhamdulillah. Apapun yang Allah berikan, alhamdulillah. Itu bersyukur. Tapi bersyukur itu lebih tinggi lagi. Kita mendapatkan rezeki, alhamdulillah, bersyukur. Kita diberikan kesehatan, alhamdulillah, bersyukur. Kita diberikan waktu longgar untuk bisa hadir dalam majelis ilmu, alhamdulillah, bersyukur. Syakur untuk kita, ma'asyiral muslimin, hafizakumullah, di saat Allah berikan rasa sempit, rasa sakit, rasa mungkin saja kesengsaraan ataupun musibah, muncul wujud sabar, dan setelah itu bersyukur. Itulah syakur. Saat sakit, sabar kita, berobat kita, berusaha, berdoa. Tapi kemudian kok muncul, alhamdulillah, loroku cuman 2 minggu. Alhamdulillah, sakit saya tidak separah kawan-kawan yang lain. Loh, muncul itu ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah, yang sakit cuman gigi. Kawan saya tidak sakit gigi. Soalnya untune wis entek. Tidak punya gigi. Saya masih mending bisa sakit gigi. Alhamdulillah. Yang hilang cuman HP. Jadi ketika HP hilang tentu itu musibah, bersabar dia. Tapi di saat itu kok bisa muncul rasa syukur? Itulah syakur. Alhamdulillah, cuman HP yang hilang. Nmax saya tidak hilang. Pulang ke rumah istri masih ada, rumah masih utuh. Alhamdulillah, kok cuman HP yang hilang. Ini namanya syakur. Cuman ma'asyiral muslimin hafizakumullah, di surat An-Naba ayat 13, orang-orang yang seperti ini sedikit jumlahnya. Makanya Allah katakan, wa qalilum min ibadiyasy syakur, hanya sedikit dari hamba-hambaku yang syakur. Yang lebih banyak malah gremeng, ngeresulo, serba berkekurangan, dikasih gaji rezeki 5 juta, ya Allah, kenapa cuma 5 juta? Kebutuhanku 10 juta ya Allah. Ya Allah, kok cuma diberikan segini, mengapa tidak lebih? Makanya di sini dikatakan wa qalilum min ibadiyasy syakur. Atau dengan makna, ketika Allah memberikan rezeki yang berlimpah, kesehatan dan lain sebagainya, seharusnya kita akan membalasnya dengan ibadah yang berkualitas, zikir yang istiqamah, baca Al-Quran yang selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi lebih banyak orang di saat Allah berikan kenikmatan-kenikmatan tersebut malah tidak membalasnya dengan ibadah yang berkualitas. Ya, sholatnya asal ingat, baca Qur'annya asal, ya kalau ada waktulah. Ya nanti kan Ramadan masih ada, kok tak wocone Al-Quran. Kalau zikir, kalau ingat saja cuman berzikirnya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Makanya dikatakan orang-orang syakur itu adalah limited edition. Itu manusia-manusia kelompok kecil, jumlahnya terbatas, dan dia orang istimewa. Karena dia mampu meneladani sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, syakur. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dikatakan di dalam hadis itu bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla, Nabi Muhammad itu kalau salat malam, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
qama hatta tafattara rijlah. Berdiri beliau sallallahu alaihi wasallam, salat beliau sallallahu alaihi wasallam itu sampai kedua kaki beliau sallallahu alaihi wasallam bengkak. Tafattara rijlah. Sampai kemudian Aisyah itu merasa kasihan. Kasihan tambah heran. Qalat Aisyah, "Ya Rasulullah, atasna'u hadza, mengapa engkau sampai melakukan hal yang sedemikian ini wahai Rasulullah? Wa qad ghufira ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar." Padahal dosa-dosamu itu sudah dijamin diampuni Allah. Dosa yang sudah lalu ataupun yang berakhir tadi semua sudah dijamin diampuni, atau dosa yang nanti pun sudah diampuni wahai Rasulullah. Tapi mengapa engkau tetap saja salat malam menyembah Allah Subhanahu wa taala sampai bengkak kedua kakimu? Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Ya Aisyah, afala akunu 'abdan syakura?" Apakah aku tidak boleh berusaha untuk menjadi hamba yang pandai bersyakur? Allah berikan jaminan ampunan, itu kemudian merasa betul ini kenikmatan besar yang harus aku balas dengan ibadah yang jauh berkualitas. Beda dengan kita, kalau kita dijamin ampunan, kira-kira mungkin sholat enggak, wis dijamin ampunan kok. Sudah dijamin surga, ngapain lagi puasa Ramadan? Sudah diampuni dosa-dosa kita, ngapain lagi kita salat tahiyatul masjid qabliyah ba'diyah? Toh sudah dijamin ampunan. Beda dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau merasakan ini nikmat. Ini pemberian Allah, beliau menerima ini. Dan sebagai hamba yang berusaha untuk syakur, Rasul sallallahu alaihi wasallam berupaya memberikan persembahan yang menurut kita tentu jauh lebih besar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kesehatan yang Allah berikan, kenikmatan yang Allah berikan, harusnya kita syakur. Kita berikan balik ibadah terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan syakur ini merupakan sifat yang wajib dimiliki oleh setiap mukmin. Dan memang menempel betul, semakin berkualitas keimanannya akan semakin menempel rasa syukur dan sabar, dan kemudian muncul syakur. Hadis yang terkenal ini riwayat Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh ajaib betul, luar biasa dan dahsyat sifat yang dimiliki oleh setiap mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khair. Setiap urusan hidupnya itu adalah yang terbaik bagi dirinya. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Dan tidak dimiliki sifat itu kecuali hanya orang-orang mukmin yang memilikinya. Apa itu? In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu. Jikalau Allah berikan kesenangan, maka dia bergegas untuk bersyukur dan yakin itu yang terbaik untuknya. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Dan jikalau didatangkan untuknya sesuatu yang tidak mengenakkan, maka dia bergegas bersabar dan langsung meyakini bahwa itulah yang terbaik baginya. Perputaran antara syukur sabar, syukur sabar, syukur sabar adalah sifat mulia seorang mukmin yang kemudian memunculkan syakur. Tapi memang angel, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, dan hanya orang-orang dengan kualitas imanlah yang akan memiliki sifat syakur itu.
Maka jikalau hari ini kok kita masih saja sering merasa berkekurangan, sering merasa tidak cukup, ya Allah, kok cuman segini ya Allah, kan saya doanya banyak setiap hari ya Allah, kemarin saya minta ini, hari ini minta itu, besok saya insya Allah akan minta itu, tapi kok tidak nambah-nambah yang engkau berikan kepadaku. Lebih banyak kita tidak bersyukurnya, ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Maka tipsnya adalah cara bagaimana agar kemudian kita memunculkan rasa syukur dan pandai bersyukur, dan memunculkan rasa sabar dan syukur secara silih berganti, dan kemudian mampu untuk bersyukur. Pertama, tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah senantiasa berterima kasih kepada kebaikan orang lain. Jadi kalau ada orang lain berbuat baik, kita hargai kebaikan itu. Sekecil apapun, sebesar apapun kita hargai. Dan kemudian kita berterima kasih kepada kebaikannya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, la yashkurullah, orang itu tidak akan pandai bersyukur kepada Allah, man la yashkurun nas, jikalau orang tersebut tidak pandai bersyukur dan berterima kasih kepada kebaikan orang lain. Orang memberikan kita sesuatu sekecil apapun, harus kita berterima kasih kepadanya. Dan bagaimana cara berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepada kita? Mari kita lihat tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud. Kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, man sana'a ilaikum ma'rufan, siapapun yang berbuat baik untuk kalian, fakafi'uh, maka balaslah dengan kebaikan yang lebih besar. Jadi kalau ada orang ngasih pisang goreng 1 piring, paling tidak kita ngembalikan besoknya bukan piring kosong, ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Kalau perlu ya pisang goreng 2 piring. Dikasih jeruk 1 kilo, ya kita balas minggu depan ta, pekan depan ta, jeruk 2 kilo. Ketika orang berbuat baik kepada kita, fakafi'uh, maka balaslah dengan kebaikan yang lebih besar. Ini rumusnya sama dengan fa'idha huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jikalau engkau mendapatkan ucapan salam, maka balas dengan ucapan salam yang lebih baik. Makanya ciri orang yang bersyukur adalah yang pandai berterima kasih ketika dia mendapatkan ucapan selamat, assalamu alaikum, maka kita menjawabnya harus dengan yang lebih baik, atau paling tidak minimal sama, waalaikumsalam, atau yang lebih baik, waalaikumsalam warahmatullah, atau yang paling baik, waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Jikalau orang salam kepada kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka tentu ciri orang bersyukur, dia tidak akan mengucapkan, menjawab salam dengan cuman waalaikumsalam, tapi paling tidak semisal waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuman kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang ketika ada orang yang memberikan kita uang 1 juta, kita tidak bisa memberi dia 1.500.000. Kan kalau tuntutan hadis ini harusnya seperti itu. Diberi sesuatu, balas dengan sesuatu yang lebih baik. Tapi tidak semua orang bisa. Seperti ketika ada nenek-nenek misalkan nyebrang jalan tidak bisa. Dibantu oleh seorang pemuda menyeberangkan jalan nenek ini. Harusnya nenek ini sebagai gambaran ucapan terima kasihnya, dia juga harus nyebrangkan balik pemuda itu. Tapi kan tidak mungkin, kapan marine seberang-seberangan. Sama
Sama ketika kita diberikan uang 2 juta, ya Allah, itu untuk kebutuhan ini, kebutuhan itu. Tidak bisa lagi kita berbalas kebaikannya dengan memberikan dia 2.500.000. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita lihat, fa in lam tajidu ma tukafiuna. Jikalau engkau tidak menemukan sesuatu untuk membalas kebaikannya dengan kebaikan yang lebih baik, fad'ulah, maka doakanlah ia. Doakanlah ia hatta, sampai kemudian tarau annakum qad kafa'tumu, sampai kalian merasa bahwa doa-doa yang kalian panjatkan untuk orang yang sudah berbuat baik itu cukup untuk membalas kebaikannya. Jadi balas dengan doa. Doa apa yang terbaik, ma'asyiral muslimin hafizakumullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam tuntunkan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, man sana'a ilaihi ma'ruf faqala li fa'ili, man suni'a ilaihi ma'rufun faqala li fa'ili. Jikalau ada seseorang yang mendapatkan kebaikan dari orang lain, maka hendaklah dia mengucapkan kepada orang yang sudah berbuat baik kepadanya itu dengan ucapan jazakallahu khairan. Jadi kalau diberikan uang, tidak cukup kita mengucapkan terima kasih. Tidak cukup dengan mengucapkan matur suwun. Tidak cukup dengan mengucapkan syukron kathiran. Tidak cukup dengan mengucapkan arigatou gozaimasu, thank you very much. Tapi kita balas dengan doa. Dan doa terbaik untuk kita yang tidak bisa membalas kebaikannya dengan kebaikan yang lebih besar, kita berdoa dengan jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan balasan kepadamu dengan balasan yang jauh lebih baik. Makanya kita biasakan ucapan jazakallahu khairan, jazakallah khairan, jazakallah khairan. Kita tinggalkan ucapan terima kasih. Kita tinggalkan ucapan matur suwun, karena tidak cukup untuk mengganti kebaikannya. Matur suwun mas, ya boleh, tapi tidak cukup. Kita harus memberikan balasan yang lebih besar. Dengan apa? Jazakallahu khairan. Tapi kemudian tidak semua jazakallahu khairan, termasuk tergantung siapa yang berbuat baik. Kalau yang berbuat baik kepada kita Pak RT satu orang, maka kita ucapkan jazakallahu khairan. Kalau yang berbuat baik kepada kita Bu RT-nya, ya bukan jazakallah, tapi jazakillahu khairan. Kalau yang berbuat baik 2 orang, tentu ucapannya berbeda. Jazakumallahu khairan. Kalau yang berbuat baik kepada kita 5 orang bapak-bapak, jazakumullahu khairan. Kalau yang berbuat baik kepada kita ibu-ibu berlima, jazakunnallahu khairan. Semoga Allah memberikan balasan terbaik untuk kalian. Makanya, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, bisa saja ketika biasanya tradisi bowoan itu kan ada ya. Ya biasanya berlaku tradisi bowoan itu rasa syukur dan berterima kasih yang besar. Saya mendirikan dan melaksanakan walimatul ursh kawan bowo. Ya amplopannya bisa jadi 250. Besoknya kalau beliaunya mengadakan walimatul ursh, ya kita balas dengan bowoan yang lebih besar. Ya paling tidak 275.000. Begitu selanjutnya. Kalau tidak bisa, ya sudah tulis saja di amplop itu jazakallah khairan. Di sini kertas tok be amplop. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang, sudah habis waktunya. Ini yang bisa kita kaji setengah masih, bagaimana makna syukur dan bagaimana meneladani
sifat dari syakur itu sendiri yang sangat menempel kepada Allah Subhanahu wa taala dan dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjadi sifat para mukmin. Semoga bermanfaat. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.